Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Belanti Putri dengan NIM 20421191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang skala pengukuran, yaitu what are scale of measurement, di mana kita akan membahas tentang skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal, skala pengukuran interval, dan skala pengukuran ratio. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa sih tentang skala pengukuran scale of measurement atau skala pengukuran adalah sistem untuk mengatur dan mengklasifikasikan data. Nah, terdapat ada 4 jenis utama dalam skala pengukuran. Yang pertama adalah skala pengukuran nominal, yang kedua skala pengukuran ordinal, yang ketiga skala pengukuran interval, dan yang keempat ada skala pengukuran rasio. Di mana skala pengukuran ini berfungsi untuk menentukan bagaimana data dapat dianalisis secara statistik dan jenis teknik pengolahan yang sesuai. Misalnya, untuk statistik deskriptif, uji korelasi, dan regresi. Nah, mengapa sih materi ini penting untuk dipelajari? Karena dengan memahami skala pengukuran akan menjadi sangat penting di masa yang akan mendatang. Skala pengukuran ini hanya menggambarkan sifat data kita. Nah, itu adalah cara untuk mengkarakterisasi tentang apa yang kita bicarakan dan tentang apa yang ada di spreadsheet. Nah, terdapat 4 jenis skala pengukuran yang aku jelasin tadi. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama kita akan membahas tentang skala nominal. Baiklah, skala pengukuran nominal adalah bahwa datanya non-numerik, di mana data tersebut hanya dapat bersifat kualitatif jika memiliki angka dalam kumpulan data yang dapat secara otomatis mengesampingkan nominal sebagai skala pengukuran, sehingga setiap item dapat dalam kumpulan data harus termasuk dalam suatu kelas ataupun dalam suatu kategori. Nah, skala nominal juga merupakan skala pengukuran yang paling sederhana yang mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda. Apa sih karakteristik skala nominal? Yaitu datanya tidak dapat diurutkan ataupun diurutkan berdasarkan nilai. Nah, contohnya yaitu tentang jenis kelamin, tentang warna rambut, ataupun tentang jenis peliharaan. Yang kedua, aku akan ngebahas tentang skala ordinal, di mana skala ordinal yang kata-katanya ord berarti keteraturan dan jadi ada urutan kunci ke data ataupun item dalam kumpulan data. Untuk data skala ordinal, jarak antara item belum tentu sama. Jadi ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa tidak ada interval yang sama antara item yang berbeda. Ordinal scale atau skala ordinal memberikan informasi tentang perbandingan kualitatif antara nilai-nilai. Jadi skala ordinal itu merupakan skala pengukuran yang memungkinkan kita untuk mengurutkan data tetapi tidak memberikan informasi tentang jarak antara kategori. Nah, karakteristiknya apa? Yaitu tentang data yang dapat diurutkan berdasarkan peringkat ataupun urutan. Nah, contohnya yaitu tingkat kepuasan, peringkat film, ataupun skala Likert. Selanjutnya, aku akan membahas tentang skala interval, di mana memberikan informasi tentang perbandingan kualitatif dan kuantitatif antara nilai-nilai. Nah, skala interval merupakan salah satu jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel dengan jarak ataupun interval yang sama antara nilai-nilainya. Perbedaan antara dua nilai pada skala interval selalu memiliki makna yang sama sehingga memungkinkan pengukuran yang tepat, dan skala interval tidak memiliki nol yang mutlak, yang berarti nilai odd ataupun nilai nol tidak menunjukkan ketiadaan nilai, semisal pada dalam pengukuran suhu Celcius ataupun Fahrenheit.
Jadi, skala interval adalah skala pengukuran yang memungkinkan kita untuk mengurutkan data dan mengetahui jarak kategori. Skala interval sangat berguna dalam penelitian di mana membutuhkan data yang memiliki perbedaan terukur dan konsisten, tetapi tidak memerlukan nol absolut seperti pengukuran suhu dan skor tes psikologi. Nah, karakteristiknya yaitu data dapat diurutkan, jarak antar kategori sama dan tidak ada titik nol absolut. Nah, contohnya yaitu suhu, tanggal, dan skor IQ. Nah, selanjutnya aku akan ngebahas tentang skala rasio, di mana skala rasio merupakan jenis skala pengukuran yang paling canggih dalam statistik. Nah, karakteristiknya yaitu skala rasio memiliki semua karakteristik skala interval, yaitu jarak antara nilai-nilai yang sama besar, tetapi juga memiliki titik nol absolut yang menunjukkan tidak adanya atribut yang diukur. Skala rasio memungkinkan kita untuk melakukan semua jenis perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta menarik kesimpulan yang membuat skala rasio sangat penting dalam penelitian dan analisis data karena memberikan informasi yang paling rinci dibandingkan skala lainnya. Jadi, skala rasio adalah skala pengukuran yang paling kompleks yang memiliki semua karakteristik skala interval dan memiliki titik nol absolut yang contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan pengukuran umur serta jarak. Kelebihan dan kekurangan skala pengukuran. Nah, setiap skala pengukuran memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan saat memilih skala yang tepat untuk penelitian atau analisis data. Nah, skala nominal kelebihannya yaitu memiliki kelebihan yang sederhana dan kekurangannya tidak dapat diurutkan. Skala ordinal kelebihannya memungkinkan pengurutan, sedangkan kekurangannya yaitu adanya jarak antar kategori yang tidak sama. Skala interval yaitu kelebihannya memiliki jarak yang sama, namun kelemahannya yaitu tidak ada titik nol absolut. Nah, skala rasio memiliki kelebihan memiliki semua karakteristik, namun kekurangannya lebih kompleks, memerlukan data. Nah, selanjutnya aplikasi skala pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Skala pengukuran digunakan secara luas dalam berbagai bidang termasuk penelitian ilmiah, bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Untuk penelitian, mengumpulkan data tentang preferensi konsumen. Nah, untuk bisnis dapat digunakan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan. Untuk pendidikan dapat digunakan sebagai penilaian kerja siswa, dan untuk kesehatan dapat mengukur tekanan darah dan berat badan. Nah, analisis studi kasus dalam skala pengukuran ini tentang menunjukkan bagaimana skala pengukuran dapat digunakan dalam penelitian dan bagaimana data dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan. Yang pertama, kita akan melakukan identifikasi masalah, yaitu contohnya tentang efektivitas program kepelatihan. Nah, yang kedua, kita harus melakukan pemilihan skala pengukuran, di mana memilih skala interval untuk mengukur kinerja sebelum dan sesudah kepelatihan. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data, di mana mengumpulkan skor kinerja peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan. Dan yang keempat, analisis data, di mana kita menganalisis dengan uji statistik untuk melihat apakah adanya peningkatan kinerja. Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah interpretasi hasil, di mana membuat kesimpulan tentang efektivitas dengan program kepelatihan berdasarkan hasil analisis data. Nah, kesimpulan dari materi skala pengukuran ini di mana pentingnya memahami skala pengukuran yaitu sangat penting untuk analisis data yang akurat dan bermakna, di mana terdapat 4 jenis skala, yaitu adanya skala nominal, skala pengukuran ordinal, skala pengukuran interval, dan skala pengukuran rasio, di mana setiap skala memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk pengurutan dan jarak antar kategori. Skala pengukuran digunakan secara luas dalam berbagai bidang, di mana memiliki skala yang tepat dapat meningkatkan keakuratan dan makna hasil analisis. Skala pengukuran juga menitik beratkan pada metode pengukuran variabel, di mana bagaimana data dikategorikan ataupun diberi nilai yang digunakan untuk menentukan jenis data dan teknik statistik yang tepat.
Hal ini bertujuan untuk menentukan jenis analisis statistik yang dapat diterapkan, misalnya uji chi-square untuk nominal, regresi untuk rasio, dan skala pengukuran berfungsi untuk memahami jenis data yang dikumpulkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.